kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kami percaya semuanya yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Ketika kami belum mengerti, biarlah kami terus percaya, bertahan dan berharap, karena kami tahu semuanya pasti indah pada akhirnya. Pada saat ini kami akan belajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, di gereja ini, atau yang mengikuti secara live streaming ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap untuk diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang masih memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Amin. Sehat semua? Saya nggak bisa lihat ya karena pakai masker senyumnya. Haleluya. Karena pakai masker, saya percaya kita semuanya sehat dan diberkati oleh Tuhan. Biasanya saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Eli, tapi hari ini dia tidak bisa, belum siap karena ada sesuatu hal. Tapi biarlah Tuhan memberkati terus Ibu Eli ya. Nah sekarang mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Dan Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 juga di sana dikatakan, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya atau mulutnya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadari dan ketahuilah bahwa dalam hidup ini tidak selalu hal yang baik yang kita terima. Sekali lagi, kita harus menyadari dan mengetahui bahwa dalam hidup ini tidak selalu hal-hal yang baik yang akan selalu kita terima. Tetapi hal yang negatif atau hal yang buruk juga yang akan kita terima. Ini adalah sebuah fakta. Amin. Ini adalah sebuah fakta bahwa tidak selalu hal yang baik yang kita alami. Tetapi hal yang buruk juga, yang negatif juga, yang pasti akan kita alami. Gak mungkin kita sehat terus, belum? Pasti suatu seketika kita akan sakit. Kalau ini fakta, bagaimana kita meresponi ketika sesuatu yang datang kepada hidup kita? Jadi respon kita, cara tanggap kita ini sangat menentukan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang datang. Seperti ibu gereja kan, dulu sehat-sehat saja, betul nggak Bu? Sekarang, maaf, dia harus pakai kursi roda. Apakah ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, ibu gereja sehingga berkata, Tuhan, mengapa harus saya? Mengapa harus ini terjadi? Tapi waktu sehat bilang apa? Gak pernah bilang, Tuhan, mengapa saya? Kan begitu? Jadi harus sadari, dalam hidup ini tidak selalu yang baik, berarti yang buruk juga. Berarti kita harus siap menerima yang buruk juga. Ini penting, karena orang yang paling ngeri adalah orang yang punya berpendapat atau berpikir bahwa dia itu tetap sehat terus, bahwa dia itu terus akan mengalami hal yang baik. Ketika hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya,
orang yang seperti ini yang pertama sekali hancur. Karena apa? Karena dia punya konsep bahwa dia punya prinsip, saya tidak akan pernah mengalami yang tidak baik. Saya akan terus mengalami yang baik. Hidup ini ada terang, ada gelap. Ada hujan, ada panas. Ada malam, ada siang. Itulah hidup. Kita harus sadari. Soal COVID juga begitu, saudara. Kita harus sadari bahwa semua manusia akan kena. Kalau kena, bagaimana kita meresponi ketika itu kena? Kan gitu? Cara kita meresponi ini sangat penting. Ada sebuah kesaksian, saudara, namanya Arthur Ashe. Siapa namanya, saudara? Arthur Ashe ini adalah seorang petenis. Kalau orang yang suka main tenis lapangan pasti tahu siapa Arthur Ashe. Bisa saudara cek di Google atau di mana, cari saja. Arthur Ashe adalah seseorang berkulit hitam yang dia penduduk keluarga Amerika. Dia mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Dia adalah seorang petenis yang memenangi banyak piala atau trofi. Tapi ketika dia mulai pensiun, si Arthur Ashe ini mengalami sesuatu yang tidak baik, yaitu dia mengalami serangan jantung. Ketika serangan jantung, dia ampal, tapi dia bawa ke rumah sakit. Bukan hanya sampai di situ, dia diinfus, bukan sembuh dari serangan jantung, dikatakan dia positif terinfeksi namanya HIV. Bukan karena dia melakukan seks bebas, tapi karena dari suntikan. Dari jarum suntikan dia tertular namanya HIV. Komplit lah, sudah jantung kena HIV. Sehingga ada penggemar atau fansnya yang fanatik. Dia tulis surat. Dia katakan begini, Pak Arthur, mengapa Tuhan memilih Anda untuk mengalaminya? Perhatikan. Seorang fans menulis, mengapa Tuhan memilih Anda untuk mengalami semua itu? Apa jawabannya Pak Arthur Ashe? Dia tulis kembali. Dikatakan begitu banyak orang yang pengen main tenis lapangan, tapi hanya sedikit. Banyak yang bertanding, tapi hanya 4 orang yang masuk semifinal. Tapi dari 4 orang ini hanya 2 yang masuk final. Ketika pertandingan dan ketika saya menang dan saya mengangkat trofi dan saya tidak pernah berkata, Tuhan, mengapa saya? Perhatikan. Ketika saya mengalami hal yang baik, ketika saya menang, ketika saya mengangkat trofi, saya tidak pernah berkata, mengapa Tuhan kok saya? Dia katakan, begitu juga hal yang terjadi dalam hidup saya, yang saya alami sakit jantung dan sekarang kena HIV, dan saya tidak pantas harus berkata, Tuhan, mengapa harus saya? Ini luar biasa, saudara. Arthur Ashe ini memiliki respon yang positif terhadap hal yang negatif yang datang dalam hidupnya. Sekali lagi, Arthur Ashe ini memiliki respon yang positif terhadap hal-hal yang negatif yang menimpa, yang melanda hidupnya. Ketika trofi dia angkat, dia tidak pernah berkata, Tuhan, mengapa kok saya? Dan juga ketika masalah penyakit yang menimpa dia juga tidak punya hak dan berkata, Tuhan, mengapa harus saya? Ya, dia simpulkan, saudaraku, kita tidak akan selalu menerima hal yang baik saja, tapi hal yang buruk pun akan kita alami. Luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Begitu juga lah kisah tentang Ayub yang sudah kita baca. Perhatikan, Ayub berkata apa ayat yang 22 tadi? Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 22 dikatakan di sana, dalam
kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Perhatikan. Ayub berkata bahwa Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak baik terhadap hidup saya. Mengapa Ayub melontarkan kata-kata ini, saudara? Mengapa dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa? Dalam hal apa? Perhatikan. Kita tahu kisah ini, saudara. Ayub mengalami sesuatu. Perhatikan, Ayub di sini mengalami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, yaitu Anda bisa baca, saudara, ayat sebelumnya dikatakan semua apa yang dia miliki habis, hartanya habis, kambing dombanya habis, anaknya habis, semuanya habis. Semua yang terjadi ini, saya mau tanya kepada saudara, ini hal yang baik atau yang buruk? Ayub mengalami kerugian, itu hal yang baik atau yang buruk? Hartanya habis, itu ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Semua menimpa dia. Ketika hal yang negatif menimpa dia, di sini dan langkah selanjutnya dia berkata apa? Ayat yang ke-21. Ayat yang 21. Ketika semua menimpa hal yang tidak baik hidup Ayub, apa yang Ayub katakan terhadap hal yang negatif yang melanda hidup dia? Yaitu ayat 21 dikatakan, mana 21? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali. Dikatakan terpujilah Tuhan. Perhatikan dikatakan di sana ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa dikatakan pada akhirnya? Terpujilah nama Tuhan. Apakah kita mampu berkata terpujilah nama Tuhan ketika anak kita diambil oleh COVID? Apakah kita bisa berkata terpujilah nama Tuhan ketika harta kita, bisnis kita habis? Ayo, semuanya diambil dari dirinya. Bukan hanya harta benda yang diambil, tapi apa? Kesehatannya pun diambil di pasal 2. Bukan hanya harta benda materi yang diambil anak-anaknya, tapi dirinya pun diambil. Apa itu? Kesehatannya. Kalau harta benda diambil dan kita sehat, bisa cari duit. Tapi udah harta benda diambil, kesehatan diambil, nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana untuk menghasilkan duit? Komplitlah hidup Ayub. Sampai-sampai orang yang diharapkan yang paling dekat, yaitu istrinya sendiri, berkata apa? Masih mau muji Tuhan kau, masih tetap dalam kesalehanmu, udah kutuki Tuhanmu, kutukin. Istri-istri kan ada waktu nikah ya, waktu sakit, waktu susah, waktu senang hidup bersama. Rupanya ini enggak laku sama istri Ayub. Dia waktu senang dan senang tetap setia. Kalau sakit, udah kutuki Tuhanmu dan mampuslah. Perhatikan, orang yang diharapkan semua boleh meninggalkan, tetapi ketika istri yang dia ada di samping dia yang tetap mendukung dia tetap kuat. Tapi ini orang diharapkan malah berkata apa? Kutuki Tuhanmu. Dan habis itu matilah kau. Matilah kau. Kali dia tidak mau bertahan dalam kesusahan. Secara manusia sebenarnya istri Ayub punya dasar. Tapi ya disinilah kesetiaan kan. Kesetiaan wanita diuji bukan ketika suaminya sukses, tapi ketika semuanya hancur.
walaupun semua pergi, aku setia kepadamu. Itu dong yang diharapkan. Amin sahat. Hai. Perhatikan. Ayub bisa berkata, terpujilah nama Tuhan ketika hal yang negatif, yang tidak baik itu melanda hidupnya. Hal yang negatif tapi yang keluar, yang out dari mulutnya adalah pujian terhadap Tuhan. Ini enggak gampang. Ini perlu perhatian. Ini diproses terus menerus sampai bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena dia sadar semuanya itu hanya titipan. Tuhan sangat kapan saja bisa ambil. Jadi kemampuan kita ini titipan, saudara, jangan bangga. Makanya kalau saudara yang berteman dengan saya di Facebook ya, saya akan berikan gambar saya yang ganteng. Sekarang ganteng gak ini? Hah? Haleluya. Di Facebook itu saya pampangkan foto saya yang gagah dan ganteng. Saya bilang, saudara lihat, perhatikan orang yang ada di sini. Kau lihat dia gagah dan tampan. Tapi saudara tahu tidak akan selamanya seperti ini. Karena suatu ketika dia akan apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus disombongkan? Ayub sadar bahwa semuanya itu pasti akan pergi. Ketika hal yang negatif terjadi, dia mampu berkata, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir dengan telanjang. Gak ada di sini lahir langsung pakai celana dalam. Gak ada itu. Gak ada. Pernah ada filmnya gitu ya, saat ya lahir langsung punya celana. Gak ada. Semuanya polos, terbuka, tidak ada apa-apa. Dan dia akan pergi pun tidak akan membawa apa-apa. Ini harus kita sadari. Ayub mengalami hal yang negatif, tapi dia mampu berkata hal yang positif, dan itu memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuannya semua yang negatif yang melanda hidup? Saya tidak contohkan yang lain-lain di Alkitab. Saya beranjak dari kisah Ayub. Apa tujuan hal yang negatif yang melanda hidup Ayub? Oke? Yang pertama, tujuan hal yang negatif yang melanda hidup Ayub adalah yang pertama, untuk membuktikan. Catat ini. Sesuatu yang negatif melanda hidup Ayub, tujuannya adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa pendapat dan penilaian Tuhan itu mutlak benar. Apa penilaian Tuhan tentang kesalehan Ayub? Ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Saya sekitar sini saja ya. Saya tidak pakai ayat-ayat lain. Ayub 1 ayat 8 dikatakan di sana apa? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini penilaian Tuhan terhadap Ayub. Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Waktu itu Tuhan ngomong kepada siapa? Pada siapa? Pada iblis. Ini adalah bentuk pujian Tuhan terhadap kesalehan Ayub. Mau nggak dipuji oleh Tuhan? Mau nggak dipuji oleh Tuhan? Kalau harap memuji Anda bisa salah.
Karena harapan mungkin punya maksud-maksud tertentu di belakangnya. Tapi kalau Tuhan yang menguji, itu benar. Mau nggak dipuji Tuhan? Tapi jangan mau pujinya doang ya. Karena habis dipuji, negatif akan terjadi. Ketika Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis, bahwa tidak kau perhatikan ke hambaku Ayub yang begitu jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan yang luar biasa. Saya tidak jabarkan satu persatu. Ketika itu Tuhan berkata kepada iblis, pertanyaannya, iblis senang atau tidak? Iblis senang atau tidak? Senang tidak? Tidak. Karena iblis tidak setuju. Perhatikan. Karena iblis tidak setuju terhadap penilaian pujian Tuhan kepada Ayub, dia protes. Apa bentuk protesnya? Mari ayat 9. Ayat yang ke-9. Ayat 1 ayat 9 dikatakan apa di sana? Ini bentuk protes iblis terhadap Tuhan. Jadi ketika Tuhan memuji kita, hati-hati saudara. Hati-hati. Ini karena iblis tidak pernah senang dan tidak pernah setuju terhadap pujian yang begitu luar biasa. Apa bentuk protes iblis terhadap Tuhan? Ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan? Jadi tujuan yang negatif yang melanda hidup Ayub adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa pendapat dan penilaian Tuhan itu mutlak benar. Dan untuk membuktikan bahwa pendapat iblis itu salah. Saya pernah ngomong sama Endang ya waktu kita makan. Sebenarnya problem terbesar pembicara bukan masalah mereka, tapi bagaimana jemaat bisa mengerti. Itu. Perhatikan, tujuan yang negatif yang melanda hidup Ayub yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa penilaian dan pendapat Tuhan tentang Ayub itu mutlak benar dan lupa, dan untuk membuktikan bahwa pendapat iblis itu salah. Pertanyaannya, apa Pak Pendeta pendapat iblis tentang kesalahan Ayub? Apa pendapat iblis tentang kesalahan kita yang tetap setia mengiring Tuhan? Ayat 9 tadi. Ayat 9 tadi saya ulang. Ayat 9, inilah penilaian atau pendapat iblis tentang kesalahan harapan. Kesetiaan harapan, kesetiaan Embes, kesetiaan Sahat, kesetiaan Gilbert, dia tetap melayani karena apa? Ini perhatikan ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan apa? Tidak mendapat apa-apa. Artinya apa saudara? Ayub tetap setia, Ayub tetap mengiring Tuhan, harapan tetap setia, Embes tetap setia, Sahat tetap setia, kita semua tetap setia di sini karena sebuah keuntungan. Itu pendapat iblis. Pendapat iblis kita setia. Anda tetap setia di gift ini beribadah karena ada sesuatu yang Anda dapatkan, sebuah keuntungan. Ini protes loh. Ini pendapat iblis, mungkin saudara belum pernah dengar di tempat lain. Hari ini saya sampaikan. Jadi tujuan yang negatif melanda hidup Ayub semuanya diambil dari dia untuk membuktikan bahwa pendapat iblis salah. Kenapa diambil? Karena Tuhan berkata apa? Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sehingga dia berpendapat, iyalah, dia tetap mengikuti engkau. Apa yang dikerjakannya kau buat berhasil. Coba ayat 10, berarti ayat 10 nya. Saudara, ini pendapat iblis saudara. Harus tahu.
Bukankah engkau yang membuat pagar? Artinya apa? Bukankah engkau memproteksi kesehatannya, memproteksi semua yang ada padanya, sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Ini pendapat iblis. Haleluya. Jadi ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, jangan langsung cari-cari apa kesalahanku ya. Ini seringkali kesalahan kita ya. Kalau terjadi hal yang negatif melanda hidup kita, langsung bilang, apa yang rusak, yang salah kulakukannya? Dari pagi dia pikirkan, apa yang sudah, langkahku salah nggak ya? Mungkin masalah itu yang negatif itu melanda hidup saudara, karena Tuhan lagi memuji saudara di hadapan siapa? Iblis. Ketika didengar iblis, iblis tidak senang. Karena apa saudara? Dia tidak senang karena inilah pujian, inilah yang membuat iblis terbuang dari surga. Karena pujian yang ingin diambil dan ditarik kepada dirinya, dan Tuhan berkata, buang Lucifer, buang dari surga. Dan ketika pujian ini yang ingin dia peroleh ini dikasih kepada manusia, kepada Anton. Wah, kau lihat itu hambaku Anton yang gede badannya, kayak Goliat, gitu. Udah gede, hitam lagi, serem. Kalau gede putih masih ini, udah gede kita bukan serem. Ibu saya takut katanya. Perhatikan saudara. Jadi ingat baik-baik, jangan langsung mempersalahkan dirimu ketika hal yang negatif terhadap usahamu. Jangan langsung mempersalahkan, memvonis bahwa apa yang salah. Belum tentu. Mungkin Tuhan lagi memuji saudara di mana? Di alam roh. Di hadapan siapa? Di hadapan iblis. Dan ini pujian Tuhan harus dibuktikan benar atau tidak. Dan pendapat iblis harus dibuktikan benar atau tidak. Tadi pendapat iblis apa? Karena sebuah kebutuhan. Dan ini harus dibuktikan. Dan Tuhan berkata apa? Iblis berkata apa? Ayat yang ke-11. Tetapi ayatnya tetap aja di situ, Bu, jangan dikeluarin. Ayat 11 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuki engkau. Jadi ketika iblis berkata kepada Tuhan, iyalah, kau pagari semuanya, engkau berkati, ya otomatis dia tetap setia. Coba, ini dia. Coba tarik semua pemakaran proteksi, ya, jangan kau lindungi. Sekarang itu bagian gue, kata iblis. Tuhan mau nggak? Setuju nggak terhadap permintaan iblis? Setuju. Jangan bilang nggak setuju. Tuhan bilang apa? Silakan. Tapi perhatikan, ketika Tuhan berkata silakan, itu semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan. Asal jangan nyawanya. Artinya apa saudara? Iblis melakukan sesuatu kepada kita, kepada Ayub, itu pun seizin Tuhan. Ada batasnya. Ada batasnya. Jadi bukan sesuka-suka iblis. Dia punya batas. Batasnya apa? Silakan dihancurkan semua. Semua yang ada padanya diambil, kekayaannya diambil, anaknya diambil, dan sampai terakhir kesehatannya diambil. Tapi nyawanya tidak. Karena apa? Karena itu sampai situ batasnya. Ini jangan. Ini lu gak punya hak. Ini sampai di sini doang lo bisa melakukan sesuatu. Jadi apa artinya saudara? Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingat
semuanya ada batasnya. Haleluya. Semuanya berbatas. Semuanya berbatas. Artinya kalau di perjanjian baru tidak melebihi dari kekuatan. Kalau anakmu diambil karena engkau masih mampu. Haleluya. Kalau engkau sakit karena ibu gereja masih mampu. Amin ibu gereja. Tuhan berkati ibu gereja. Tetap setia sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Itu yang pertama. Tujuan yang negatif melanda hidup Ayub. Karena Tuhan kasih izinkan iblis. Jadi kalau tanpa izin Tuhan, iblis melakukan enggak? Jadi ingat ya, ingat. Nih jemaat GIM, Gereja Injili Firman Tuhan, ingat ini. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak baik itu karena Tuhan izinkan. Yang kedua, semua yang terjadi ada batasnya. Dua hal ini yang perlu kita ketahui. Semuanya Tuhan izinkan, seizin Tuhan iblis melakukan. Tetapi ingat, semuanya berbatas. Tuhan sudah berikan batas. Lu sampai di sini saja, yang ini jangan. Amin. Ini supaya jemaat di tempat ini tetap kuat ketika hal yang negatif terjadi dan tetap berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yaitu dari pihak Tuhan, saudara. Dari pihak Tuhan, hal yang negatif terjadi adalah untuk membuktikan bahwa pendapat dan penilaian Tuhan itu mutlak benar dan pendapat iblis itu salah. Catat ya, pendapat iblis sudah saya katakan tadi, yaitu kita mengiring Tuhan karena sebuah keuntungan. Kalau coba nggak dapat keuntungan, apa kita bisa bilang? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir adalah apa tujuan dari hal yang negatif, masalah yang menimpa hidup Ayub dan kita orang percaya. Kita berdasarkan dari kitab Ayub nih, kisah tentang Ayub. Yang kedua adalah, perhatikan saudara, dari pihak iblis. Ini yang kedua dari pihak iblis. Perhatikan ayat yang ke-11. Perhatikan ayat 11, apa dikatakan? Ayub 1 ayat yang ke-11. Tadi yang pertama adalah dari pihak Tuhan untuk membuktikan bahwa pendapat Tuhan itu benar dan mutlak. Dan ini dari yang kedua adalah dari pihak iblis. Apa pihak iblis? Yaitu ayat 11, tetapi ulurkanlah dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia